Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Apa ini? Liun menggerakkan kepalanya dengan rasa ingin tahu, menatap bola di tangan Chen Ping. Chen Ping Chao menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang dipegang penyu suci, tapi dia pasti melihatnya. Itu adalah harta karun, Fixed Wind Orb. Apakah ini Fixed Wind Orb? Pada saat ini, hantu tua Gunung Iblis datang dan melihat bola di tangan Chen Ping dengan mata cerah. Mendengar bahwa hantu tua Gunung Iblis mengatakan bola Ding Feng, Chen Ping menjadi semakin bingung, tidak tahu apa bola Ding Feng adalah apa. Benda, tapi setelah biksu lain mendengarnya, mereka mulai bergerak. Apa, ini manik angin tetap? Tidak mungkin. Dikabarkan bahwa bola pengikat angin adalah harta karun dari Feng Po kuno. Mungkinkah ada bola pengikat angin? Ini benar-benar tidak mungkin, bagaimana manik Ding Feng bisa begitu kecil. Banyak biksu datang untuk menonton, dan mereka banyak bicara. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah Ding Fengsu, beberapa orang tidak percaya. Namun, ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru menyingkirkan bola itu. Terlepas dari apakah bola itu adalah manik angin tetap, seperti kata pepatah, kekayaan tidak terungkap, melihat mata orang-orang di depannya, dia mungkin ingin mendapatkannya melihat Chen Ping menyingkirkan bola bangun, semua orang juga bubar, tidak banyak orang percaya bahwa ini adalah Ding Fengsu. Tapi penatua hantu Gunung Iblis mencondongkan tubuh ke depan dan berkata kepada Chen Ping, rekan Taois, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual bola itu kepada saya, Anda dapat membayar sebanyak yang Anda inginkan, atau saya dapat menukarnya dengan barang lain. Maaf, saya tidak akan menjual atau menukarnya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu membawa Ji Yun dan Gao Qilan untuk melompat ke belakang kura-kura suci. Melihat Chen Ping hendak pergi, Mo San Guilao berkata rekan Taois, jika Anda tidak ingin menjual bola ini, saya menyarankan Anda untuk tetap berada di kapal roh, karena ini adalah tempat teraman, lagi pula, Anda bisa jangan gunakan kekerasan pada kapal roh, jika tidak akan menjadi musuh semua. Setelah mendengar ini, Chen Ping menoleh untuk melihat hantu Gunung Iblis, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, senior, tetapi saya merasa hal yang paling berbahaya adalah berada di kapal roh ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat ke belakang kura-kura suci. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba gelombang besar melonjak di lautan tinta, menghantam perahu roh diikuti oleh angin kencang. Bangkit, perahu besar Austria itu seperti perahu datar saat ini, terus-menerus bergetar di lautan tinta, seolah-olah akan dibuang ke lautan tinta kapan saja. Pada saat ini, semua biksu di kapal roh panik, dan semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Ye Fengqing berteriak keras. Tenangkan kapal semangat, cepat stabilkan semangat. Lebih dari selusin anggota staf yang mengenakan jubah gosip mulai mencubit formula ajaib dengan putus asa, dan formula ajaib di sekitar perahu roh. Array terus bersinar, namun meski begitu, kapal roh itu masih bergoyang ke kiri dan ke kanan dalam badai. Ada biksu terus-menerus yang terguncang dan jatuh ke lautan tinta, dan Qilan dengan putus asa meraih pagar kapal roh, tetapi kekuatan badai ini melebihi imajinasi semua orang. Untungnya, kapal roh ini adalah yang terbesar, dan dapat bertahan untuk sementara waktu. Jika itu adalah kapal roh kecil itu akan meledak atau hancur saat ini. Melihat kapal roh semakin bergoyang, dan badai di sekitarnya memicu gelombang besar setinggi puluhan meter. Kemarilah, semua orang putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa badai sebesar itu tiba-tiba muncul. Ding Fengsu, rekan Daois, cepat keluarkan Ding Feng. Pada saat ini, hantu Gunung Iblis tua memandang Chen Ping dan berkata dengan keras. Chen Ping memegang erat Gao Qilan dengan satu tangan, menahan badai, ketika dia mendengar kata-kata dari hantu Gunung Iblis. Chen Ping ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengeluarkan bola itu. Ketika Chen Ping baru saja mengeluarkan bola itu, pemandangan angin yang menderu-deru tiba-tiba menjadi sunyi. Saya melihat badai mulai berputar ketika jaraknya lebih dari 10 meter dari kapal roh, sepertinya ada sesuatu yang membuat badai itu. Sesuatu yang ditakuti angin muncul. Perahu roh menjadi tenang, dan semua orang pulih dari kepanikan. Saya melihat bola di tangan Chen Ping memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di sekitar perahu roh. Angin mulai berputar di sekitar kapal roh, dan akhirnya membentuk tornado. Namun, di tengah tornado, tidak ada angin yang bertiup, dan perahu roh tetap diam di tengah tornado, dan bahkan tidak ada satu gelombang pun di lautan tinta.
Di depan mereka, dan mereka akhirnya percaya, memang benar bola di tangan Chen Ping. Memperbaiki manik angin, Chen Ping juga sedikit terkejut saat ini, dia tidak menyangka bahwa manik yang tampaknya tidak mencolok ini masih ada. Memiliki kemampuan ini, tampaknya naga yang menyerap air barusan disebabkan oleh manik angin yang tetap. Tidak ada yang tahu, hanya kura-kura suci yang tahu, jadi dia berenang ke tornado dan memberikan manik angin tetap kepada Chen. Bawa itu, tepat ketika Chen Ping sedang melihat manik Dingfeng di tangannya, dia menemukan bahwa cahaya manik Dingfeng mulai berkedip perlahan, dan angin mata di sekelilingnya mulai berubah menjadi aliran angin kecil, yang terus diserap oleh Dingfeng. Dalam beberapa menit, permukaan laut yang baru saja mengamuk dengan angin kencang kembali tenang, dan badai yang mengamuk benar-benar tersedot ke dalamnya oleh manik angin kecil yang tetap ini. Chen Ping melihat Winbet, dan suara angin di Winbet menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Chen Ping menjadi bersemangat karena dia bisa merasakan embusan angin dari Winbet. Akan sangat bagus menggunakan manik angin tetap ini untuk menyadari asal-usul angin. Tetapi Chen Ping tidak menunjukkannya, karena semakin bersemangat dia, semakin iri orang-orang di sekitarnya, dan ketika saatnya tiba, iri hati akan berubah menjadi kebencian, dan dia mungkin menjadi sasaran kritik publik. Ini benar-benar manik angin tetap, ini benar-benar angin tetap. Di Dingfeng Orb, pasti ada banyak hembusan angin. Jika kamu kebetulan berlatih kungfu tipe angin, kamu akan bisa percaya pada kekuatanmu jika kamu mendapatkan Dingfeng Orb ini. Iri? Aku benar-benar iri. Mata banyak biksu penuh dengan rasa iri, dan beberapa dari mereka akan ngiler. Lagi pula, Dingfeng Orb ini adalah artefak kuno, dan nilainya tak terukur. Dan hembusan angin yang terkandung di dalamnya adalah jenis yang paling langka di antara hembusan nafas yang tak terlihat. Melihat mata serakah dan iri dari banyak biksu, Gao Qilan sedikit takut, jadi dia menarik Chen Ping dan berkata, "Chen Ping, ayo pergi." Gao Qilan takut jika dia tinggal lebih lama lagi, orang-orang ini akan menjadi gila, dan mereka akan mencoba merebut manik angin ini dengan cara apapun. "Rekan Tao, bisakah Anda memberi saya bola Dingfeng? Saya melihat bahwa apa yang Anda latih bukanlah teknik angin, dan bola Dingfeng tidak akan banyak berguna di tangan Anda. Dan yang saya latih adalah teknik elemen angin, jika Anda memberi saya manik angin tetap, apapun yang Anda inginkan, buka saja. Katakan saja, dan aku, Feng Momeng, akan selalu berutang budi padamu." Di belakang Ye Fengqing, ada lebih dari selusin anggota staf yang mengenakan jubah gosip. Melihat Ye Fengqing akan memasang manik angin, yang lain mundur satu demi satu, dan suasana di tempat kejadian mulai berubah. Tepat ketika Chen Ping hendak pergi, Ye Fengqing perlahan berdiri di depan Chen Ping. Sesuatu yang berbeda bagaimanapun, Ye Fengqing adalah submaster dari Feng Momeng. Jika dia ingin memperbaiki manik angin, tidak ada orang lain yang akan memilikinya. Inilah kesempatannya. Namun, kata-kata Ye Fengqing juga membuat banyak biksu memandang Chen Ping dengan iri. Hal-hal lain mudah dibicarakan, tetapi kebaikan iblis ini benar-benar tak ternilai harganya. Semua orang tahu kekuatan Feng Momi di seluruh dunia surga dan manusia. Bahkan beberapa bangsawan sekte tidak bisa dibandingkan dengan Feng Momeng. Ye Fengqing, sebagai sub-penguasa dari Sealet Demon League, pasti memiliki banyak bobot di Sealet Demon League, jadi janjinya sangat berharga. Meskipun manik angin tetap adalah harta yang tak ternilai, jika Anda tidak melatih keterampilan angin, itu tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Tapi janji Ye Fengqing berbeda, jika dia bisa menjilat Feng Momeng, mungkin seluruh hidupnya akan berubah. Banyak orang berpikir bahwa Chen Ping pasti akan setuju. Jika itu adalah kata-kata mereka sendiri, mereka akan setuju tanpa ragu. Lagi pula, dengan kekuatan Sealet Demon League, tidak ada yang berani menolak, dan tidak ada cara untuk menolak. Saya tidak membutuhkan bantuan Feng Momeng, yang saya butuhkan adalah manik angin ini. Chen Ping menolak tanpa ragu, dan dia menolak dengan sangat sederhana. Chen Ping tahu seperti apa Feng Momeng itu, dan dia masih mengadakan festival dengan Feng Momeng, jadi bagaimana dia bisa memberikan manik angin tetap ini kepada orang-orang yang menyegel Momeng. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar penolakan Chen Ping, bahkan Ye Fengqing tidak menyangka bahwa Chen Ping menolak tanpa ragu.
Suasana tiba-tiba menjadi aneh, dan wajah Ye Fengqing menjadi suram. Apakah bantuan Liga Iblis tersegel saya sebanding dengan Orb Ding Feng? Ye Fengqing berkata dengan mata menyipit di mata saya, bantuan Liga Iblis tersegel tidak berharga. Chen Ping berkata dengan tenang. Apa yang dikatakan Chen Ping segera menyebabkan kegemparan di antara para biksu yang hadir. Tak satu pun dari mereka berharap Chen Ping akan mengatakan hal seperti itu, bahkan jika dia tidak ingin menjual Feng Shui, dia bisa mengatakannya dengan cara lain dan mendiskusikannya dengan Ye Fengqing. Tapi apa yang dikatakan Chen Ping jelas meremehkan Feng Momeng, ini bukan memainkan pisau besar di kepala Tuan Yan, mencari kematian. Apa? Tidak berguna. Wajah Ye Feng suram dan menakutkan, dan aura di tubuhnya juga langsung meledak. Aku belum pernah mengatakan ini sebelumnya, kamu yang pertama. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan yang ingin didapatkan Feng Mo, Anda mengerti. Jelas? Ye Fengqing mengancam Chen Ping, jika Chen Ping berani mengatakan tidak, dia akan segera melakukannya. Ke atas, benarkah? Tidak ada yang bisa mengambil dari saya apa yang tidak ingin saya jual. Ekspresi Chen Ping juga menjadi dingin. Melihat Chen Ping begitu keras kepala, Ye Fengqing sangat marah. Tapi semua orang mengira Chen Ping gila. Orang ini, seorang kultivator kelas 5 dari alam tubuh komposit, benar-benar menantang alam kesengsaraan transendensi. Apakah dia bodoh? Luar biasa, ini pertama kalinya aku melihat alam komposit berteriak-teriak setelah alam transcending tribulation. Banyak biksu tidak menyangka bahwa Chen Ping, biksu kecil kelas 5 di alam komposit, akan memiliki banyak orang yang lebih kuat dari Chen Ping di kapal roh, dan bahkan orang-orang ini tidak berani mengucapkan kata-kata besar seperti Ye Fengqing. Tapi Chen Ping, seorang biksu kecil, sebenarnya menantang Ye Fengqing, yang jelas-jelas mencari kematian. Nak, kamu yang pertama bicara padaku seperti ini. Setelah Ye Fengqing selesai berbicara, dia meraih Chen Ping dengan telapak tangannya. Melihat hal tersebut, aura Chen Ping langsung meledak, siap menyerang kapan saja. Tuan Yeruder, sebagai pengendali kapal roh yang sebenarnya, Anda juga ahli dalam melintasi alam bencana. Apakah Anda tidak tahu bahwa jika Anda melakukan sesuatu di kapal roh ini, kita semua akan menderita? Hantu Gunung Iblis telah berbicara. Ye Fengqing mengerutkan kening. Old Demon Mountain Ghost, kamu ingin membantunya? Aku tidak membantunya. Aku membantu diriku sendiri. Jika kamu bertarung, kapal roh ini pasti akan menderita. Pada saat itu, bukankah kita semua akan dikubur bersamanya? Saya harus bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Siapapun yang membahayakan saya, maka saya akan membiarkan dia menjalani kehidupan yang buruk. Kata hantu Gunung Iblis tua. Kata-kata iblis gunung hantu juga beresonansi dengan banyak biksu. Mereka semua berada di perahu yang sama, meskipun Chen Ping. Tidak masalah apakah mereka hidup atau mati bersama mereka, tetapi begitu perkelahian terjadi dan kapal roh dihancurkan, di lautan luas ini, mereka tidak punya pilihan selain mati. Kamu tidak bisa melakukan apapun di kapal roh ini, atau kita semua habis. Itu benar, kamu tidak bisa menyentuh perahu roh, bukankah ini aturan? Bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Kita semua harus bersatu, siapapun yang menabrak perahu adalah musuh kita semua. Demi keselamatan mereka sendiri, banyak cultivator es juga bangkit satu demi satu.